Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, perkenalkan, saya Alfia Maulani, biasa dipanggil dengan Alfi, NIM 202501050040 dengan program studi Magister Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7 topik pembelajaran pada mata kuliah isu-isu administrasi publik. Yang pertama, mengenai Evolution of Public Administration Paradigms. Yang kedua, State Capacity and Strategic Governance. Yang ketiga, Bureaucratic Reform and Administrative Modernization. Yang keempat, mengenai Digital Government and Platform Governance. Yang kelima, Public Sector Integrity and Anti-Corruption System. Yang keenam, mengenai Policy Design and Implementation Failures. Yang ketujuh, atau yang terakhir, yaitu mengenai tentang Network Governance and Public-Private Partnership. Yang pertama akan kita bahas mengenai Evolution of Public Administration Paradigms. Paradigms atau paradigma yaitu merupakan sudut pandang atau cara seseorang dalam memahami suatu halnya. Lalu, kenapa sih paradigma administrasi publik terus berkembang? Jawabannya simpel, karena mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan paradigma itu adalah untuk memahami sesuatu halnya dalam menjawab realitas kehidupan yang ada. Berikut disajikan mengenai evolusi paradigma administrasi publik mulai dari OPA hingga DEG. OPA atau Old Public Administration yang dikenalkan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1887 yang memfokuskan pada pemisahan antara politik dan juga administrasi serta membangun birokrasi yang teratur dan hierarkis. Namun, karena hierarkis ini menjadikan sebuah kelemahan dari OPA yaitu kaku, lambat beradaptasi, dan juga tidak responsif terhadap warganya. NPM atau New Public Management dikenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991 yang muncul sebagai reaksi terhadap inefisiensi OPA, yang mana fokus utamanya yaitu orientasi pasar, kompetisi, privatisasi layanan publik, desentralisasi, manajemen berbasis hasil atau output. Namun, dengan mengadopsi prinsip bisnis ke swasta dalam pemerintahan yang efektif menyebabkan adanya kelemahan dalam NPM ini, yaitu mengabaikan kesetaraan sosial, memperlemah kepercayaan publik, dan fragmentasi layanan. NPS atau New Public Service yang dikenalkan Robert dan Janet Denhart pada tahun 2000 merupakan respon terhadap kegagalan NPM yang terlalu berorientasi kepada pasar dan mengembalikan nilai demokrasi, kepentingan publik, dan martabat warga negara ke pusat administrasi. Prinsip utamanya, kepentingan publik sebagai tujuan utama, bukan melayani pelanggan, tapi warga negara. Lalu kelemahannya yaitu kurang efisien, sulit operasionalisasi nilai-nilai abstrak. NPG atau New Public Governance dikenalkan oleh Stephen Osborne dan Vivien Lowndes yang menyadari bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. NPG menekankan jejaring, kolaborasi lintas sektor, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan koproduksi layanan bersama warga. Prinsip utamanya yaitu jejaring dan kemitraan multi-aktor, kepercayaan dan relasi, pluralisme institusional, fleksibilitas, dan adaptasi. Namun terdapat kelemahan dari NPG ini sendiri, diantaranya kompleks, perlu kapasitas koordinasi yang tinggi, dan juga risiko ketidakjelasan akuntabilitas. Paradigma yang terakhir yaitu DEG atau Digital Era Governance yang dikenalkan oleh Patrick Dunfley dan juga temannya pada tahun 2020. Paradigma ini memanfaatkan data besar, kecerdasan buatan atau AI, dan platform digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Berfokus pada pemerintah yang responsif, transparan, dan berbasis bukti atau accountability. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai State Capacity and Strategic Governance. State Capacity adalah kemampuan aparatur negara untuk merumuskan kebijakan, mengumpulkan sumber daya, menegakkan aturan, dan memberikan pelayanan publik, bukan hanya sekedar memiliki kekuasaan, namun benar-benar mampu untuk melaksanakannya. Hal ini menjadi pondasi yang paling krusial dalam memahami kegagalan dan juga keberhasilan governance dalam era modern ini.
Analogi sederhananya, bayangkan bahwa sebuah negara ini adalah tim sepak bola yang dimana pemainnya adalah ASN dan juga pelatihnya adalah pemimpin dan aturan UU. Yang mana itu saja tidak cukup, mereka perlu menguasai di lapangannya akan seperti apa. State capacity bersifat multidimensional. Secara umum dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama, di antaranya administrative capacity merupakan kemampuan birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan profesional. Yang kedua, extractive capacity yaitu kemampuan negara untuk mengumpulkan sumber daya, terutama melalui sistem perpajakan. Yang ketiga, coercive capacity, kemampuan dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Yang empat yaitu analytic capacity, kemampuan negara dalam memahami masalah, mengolah data, dan merumuskan kebijakan berbasis evidence. Lalu, apa sih yang dimaksud strategic governance? Strategic governance merupakan pendekatan pemerintah di mana negara dengan sadar menetapkan arah jangka panjang, mengalokasikan sumber daya secara selektif, dan menggunakan kapasitasnya untuk mencapai tujuan nasional yang terencana, bukan sekedar merespon masalah harian. State capacity dan strategic governance merupakan dua sisi dari koin yang sama, yaitu state capacity menjawab pertanyaan mengenai apakah negara bisa, yaitu apakah aparatur negara memiliki kemampuan teknis, fiskal, legal, dan infrastruktural untuk menjalankan sebuah keputusan. Sedangkan strategic government menjawab pertanyaan apakah negara tahu kemana akan pergi, yaitu apakah ada visi, prioritas, dan mekanisme koordinasi yang memberi arah pada kemampuan tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bureaucratic reform and administrative modernization. Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis untuk mengubah cara kerja pemerintah dari birokrasi yang kaku, lamban, berorientasi pada aturan menjadi aparatur yang efisien, responsif, dan berorientasi hasil bagi masyarakatnya. Terdapat perbedaan birokrasi setelah reformasi dan juga sebelum reformasi. Modernisasi administratif merupakan komponen reformasi yang berfokus pada pembaruan sistem, prosedur, dan teknologi administrasi di suatu negara. Jika reformasi membahas mengenai apa yang akan diubah, sedangkan modernisasi bagaimana caranya. Reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan juga kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang realistis dan juga konseptual. Untuk Indonesia, tantangan terbesarnya bukan lagi terdapat pada regulasi dan teknologi. Nah, kedua hal ini sudah cukup. Namun, tantangannya ada pada pembangunan enforcement yang konsisten dan mengubah kultur birokrasi yang masih cenderung berorientasi pada compliance formal daripada dampak nyata bagi masyarakat. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai digital government dan platform governance. Digital government merupakan penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan juga melibatkan partisipasi aktif warga. Berikut terkait dengan manfaat dan tantangannya. Platform governance merupakan kerangka aturan, kebijakan, dan mekanisme untuk mengatur bagaimana platform digital seperti media sosial, marketplace, layanan cloud beroperasi termasuk siapa yang bertanggung jawab atas konten, data, dan dampaknya setelah itu. Transformasi digital dalam administrasi publik bukan sekedar proses teknologisasi layanan, melainkan perubahan struktural dalam cara negara beroperasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai public sector integrity dan anti-corruption system. Integritas sektor publik adalah kondisi di mana aparatur negara menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari korupsi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Sistem anti-korupsi bukan hanya soal menangkap koruptor, tapi membangun struktur yang membuat korupsi sulit untuk dilakukan. Ada 3 prinsip inti yang membedakan sistem integritas sektor publik dari yang kuat ke yang lemah. 1. Pencegahan struktural. Yang kedua, deteksi berbasis data yang merupakan pengawasan. Yang ketiga, penindakan yang independen.
Korupsi merupakan fenomena sistemik yang berakar pada struktur insentif, kelemahan institusi, dan norma sosial yang berkembang dalam suatu sistem governance. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif terhadap korupsi harus melampaui penegakan hukum semata dan mencangkup reformasi institusional yang lebih luas lagi. Pembahasan yang keenam mengenai Policy Design and Implementation Failures. Desain kebijakan merupakan proses mendefinisikan masalah, merumuskan tujuan, memilih instrumen, dan merancang mekanisme yang semuanya terjadi di atas kertas, di ruang rapat, dan di lobi politik sebelum kebijakan resmi berlaku atau diluncurkan. Sedangkan implementasi kebijakan adalah proses mengubah keputusan tertulis menjadi tindakan nyata yang real di lapangan, melibatkan birokrasi, sumber daya, koordinasi, dan interaksi dengan warga sekitar. Terdapat 6 pola kegagalan dalam desain kebijakan. Yang pertama, salah diagnosis masalah. Yang kedua, instrumen tidak sesuai. Yang ketiga, pemangku kepentingan tidak dilibatkan. Yang keempat, theory of change lemah. Yang kelima, tujuan ambigu atau menyebabkan konflik. Yang keenam, yaitu buta konteks dan kelayakan. Implementasi merupakan titik bertemunya suatu kebijakan dengan realitas yang ada. Terdapat 5 titik kegagalan dalam implementasi kebijakan setelah kebijakan atau regulasi ditetapkan. Kegagalan pertama yaitu terjemahan dan interpretasi. Kegagalan kedua mengenai defisit sumber daya. Yang ketiga, koordinasi dan kepemilikan. Kegagalan keempat, diskresi petugas lapangan. Kegagalan kelima yaitu jangkauan penerima manfaatnya. Lalu, mengapa kegagalan berulang secara sistematis? Solusinya bukan hanya teknikal, lebih banyak riset sebelum kebijakan berjalan atau desain yang lebih baik. Solusi yang lebih dalam adalah membangun sistem pembelajaran kebijakan di mana kegagalan itu diakui, dianalisis, dan direspons, bukan disembunyikan atau dilanjutkan karena tekanan publik untuk tidak mundur. Pembahasan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengenai network governance and public-private partnership. Network governance atau tata kelola jaringan adalah pendekatan di mana pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan berbagai aktor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan publik. Ini merupakan evolusi dari model lama yang hierarkis dan juga kaku menjadi model yang lebih horizontal dan partisipatif. Di Indonesia, konsep ini sangat relevan karena luasnya wilayah, kompleksitas birokrasi, dan kebutuhan pembangunan yang tidak mungkin dipikul pemerintah sendirian. Public-Private Partnership atau PPP merupakan mekanisme di mana pemerintah menggandeng sektor swasta untuk membangun dan atau mengelola infrastruktur publik mulai dari jalan tol, pembangkit listrik, hingga jaringan telekomunikasi. PPP pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 2005 melalui peraturan presiden tentang kerjasama pemerintah dan swasta tentang pembangunan infrastruktur. Network governance di Indonesia kini semakin erat kaitannya dengan transformasi digital pemerintahan. Renstrakom Digi tahun 2025 hingga 2029 memuat arah penguatan konektivitas, pengembangan ekosistem digital nasional, tata kelola pemerintahan berbasis digital, hingga kesiapan masyarakat menghadapi teknologi di masa depan. Sebelum 2004, Indonesia mengalami tingginya insiden keterlambatan proyek, renegosiasi dan pemutusan kontrak, pembekakan biaya, serta penggunaan negosiasi langsung yang berlebihan setelah proposal tak diminta. Tantangan yang masih ada hingga kini meliputi ego sektoral dan fragmentasi. Yang kedua, kedaulatan digital. Yang ketiga, ketimpangan akses. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan 7 materi pembahasan dalam mata kuliah isu-isu administrasi publik. Semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.